Mereka tidak perlu lagi diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai toleransi. Sobat RH sekalian, kita jumpa lagi dengan channel Refli Harun. Hari ini saya mau membahas mengenai pengalaman saya ketika memberikan ceramah umum atau kuliah umum di Universitas Flores. Saya merasa terkesan dengan pengalaman itu. Yang terjadi tentu bukan saat ini, tahun lalu sekitar bulan Oktober, karena begitu antusiasnya Sivitas Akademika Universitas Flores untuk mendengarkan kuliah umum saya, baik itu dosen, terutama mahasiswa, dan mungkin juga ada sebagian masyarakat umum. Saya dari Jakarta waktu itu pukul 2.30, sebenarnya salah tiket pesawat. 2.30 saya menyangka 2.30 itu bukan hari H kegiatan, tapi sehari sebelumnya. Ternyata hari H kegiatan. Lalu kemudian sampai di Kupang 2,5 jam. Untungnya saat itu saya tertidur, sehingga tiba pukul 5, pukul 6 itu tidak terasa. Nunggu sebentar di lapangan terbang di Kupang, lalu kemudian berangkat ke ND kira-kira 50 menit. Dan juga tertidur lagi. Sampai di hotel pukul 9, tidak sempat mandi, hanya cuci muka, sikat gigi, langsung kemudian ke Universitas Flores, di mana audiens sudah menunggu ratusan orang. Ada seremoni sedikit, dikasih apa ya, kalau di Batak tuh ulos gitu, dan saya pakai ketika memberikan ceramah. Nah, ceramah saya pada waktu itu salah satunya bagian terpenting tentang Pancasila, ya, ada isu tentang Pancasila, radikalisme dan lain sebagainya. Lalu konteksnya apa dengan kejadian saat ini yang kalau kita ingin menyambungkan pengalaman saya itu? Pertama, saya tentu terkesan dengan ND. Ternyata toleransi hidup beragama di sana luar biasa. Mereka tidak perlu lagi diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai toleransi, karena mereka rupanya sudah terbiasa hidup dalam toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, terutama antar pemeluk agama Katolik dengan Islam, dua agama yang mayoritas di sana. Setelah saya mengadakan ceramah umum, memberikan kuliah umum, saya kemudian diajak, atau tepatnya meminta melihat Danau Kelimutu. Lumayan jauh juga, dan jalan berkelok, lalu kemudian jalan mendaki dan lain sebagainya, mobil separuh, jalan kaki separuh. Setelah itu pulang, dan malam harinya datang ke pernikahan salah satu penduduk di sana. Yang lucunya adalah ini yang menikah Muslim dua-duanya, tapi pendamping kiri kanan orang tuanya beragama Katolik. Jadi acaranya juga dilangsungkan secara adat, secara agama juga. Jadi rupanya toleransi sangat tinggi di sana, dan hidup beragama berdampingan. Karena itu saya mengatakan ND tidak perlu diajarkan Pancasila. Dan jangan-jangan Bung Karno pun ketika menggali nilai-nilai Pancasila belajar pula dari ND. Karena kita tahu bahwa ND adalah salah satu tempat pembuangan proklamator kita, Bung Karno, tokoh besar kita. Dan pada ceramah itu banyak hal yang saya bicarakan. Tapi dalam kesempatan ini, Sobat RH sekalian, yang ingin saya ceritakan mengenai kondisi COVID-19 dikaitkan dengan bagaimana tugas negara, tugas konstitusional negara, kewajiban konstitusional negara. Nah, kewajiban konstitusional negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tujuan dari kita bernegara, raison d'être kita bernegara, yaitu kita ingin dilindungi. Jadi kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, di situ dikatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi saya tidak hanya hafal Pancasila, Sobat RH sekalian, tapi hafal juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat ya. Jadi bukan hanya Pancasila yang saya hafal ya. Jadi kalau ada yang tidak hafal Pancasila itu soal lainnya, itu soal yang lain lagi ya. Nah, tetapi ada satu soal yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua mutiara penting. Pertama adalah tujuan negara, kedua untuk mencapai tujuan negara tersebut, negara harus punya dasar. Nah, tujuan negara tadi saya sudah katakan. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita sudah terlindungi, sudah maju, sudah cerdas, ya, sudah sejahtera, maka kita bisa ikut dalam perdamaian dunia, baik internal maupun eksternal tentunya. Karena itu kalau saya katakan misalnya, pemerintah selalu mengatakan bahwa masyarakat harus berpancasila dan lain sebagainya, harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan lain sebagainya. Saya justru mengatakan yang harus berpancasila duluan itu adalah negara, terutama pemerintah. Karena di dalam konstitusi kita yang diberikan tugas untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi dengan dasar negara Pancasila itu adalah negara, yaitu pemerintah. Baik pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, yaitu lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, maupun lembaga yang spesifik disebut yaitu pemerintah. Dalam hal ini hanya eksekutif saja, dan karena kita sistem pemerintahan presidensil, Sobat RH sekalian, tadi kita sebenarnya harusnya menyelesaikan take video tadi di halaman, tapi rupanya ketika kita mau menyelesaikan, karena baru olahraga, baru menyiram tanaman dan lain sebagainya, selesainya sudah hampir maghrib, dan rupanya sudah ada bunyi ayat-ayat pembuka sebelum azan di musola. Maklumlah, daerah tempat saya tinggal ini banyak di dekat rumah ada musola, kemudian ada masjid, di sebelah sana juga ada masjid, di depan sekali ada musola, kemudian di sebelah kanan ada masjid lagi. Jadi ada 2 musola dan 3 masjid yang mengelilingi lingkungan ini. Jadi kalau misalnya ada azan maghrib atau isya misalnya, termasuk subuh, ya bisa ganti-gantian. Jadi kalau kita mau azan yang mana dulu, ya belum tentu habis azan lalu kita bisa sholat, karena harus menunggu yang lain. Dan untuk sementara karena COVID-19, Sobat RH sekalian, sholatnya di rumah saja, walaupun sebenarnya sehari-hari juga ya, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak ya. Ya maklumlah, namanya juga aktivitas ya. Kadang-kadang juga soal waktu, tapi yang paling penting ini soal niat. Nah, kita lanjutkan ya, lanjutkan pembicaraan kita ya. Kebetulan saya baru saja sholat isya ya, jadi lanjutkan pembicaraan kita mengenai tadi
Ya, dalam kesempatan ini saya Refli Harun mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Jokowi atas kehilangan ibunda tercinta. Saya sangat paham betul, sangat merasakan betul bagaimana sedihnya kehilangan orang yang kita cintai. Karena saya pun baru mengalaminya tahun lalu, tanggal 18 Juli 2019. Kebetulan ibunda saya, Zuhdiah Hilalia atau Hilaliatus Zuhdiah, itu lahir pada tahun 1934 juga. Hanya lebih muda sedikit dibandingkan ibunda Presiden Jokowi. Beliau lahir pada tanggal 30 Juli 1934, sama tahunnya seperti ibunda Jokowi. Dan memang sangat menyedihkan memang kehilangan ibunda tercinta. Jadi apalagi sebelumnya ayahanda juga sudah berpulang pada tahun 1996. Jadi sudah lebih lama lagi, hampir 24 tahun yang lalu. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisinya, diberikan di tempat yang layak, diampuni segala dosanya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan terakhir di akhir zaman merupakan orang-orang yang beruntung karena menjadi ahli surga. Saya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Nah, Sobat RH sekalian, kita tahu bahwa tadi saya katakan sesungguhnya yang harus terlebih dahulu berpancasila itu negara, terutama pemerintah, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, terutama pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif. Karena pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif itulah yang merupakan primus inter pares, ya, yang utama untuk untuk melaksanakan, untuk merealisasikan tujuan bernegara itu, yaitu tadi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan dasar Pancasila. Jadi dasar Pancasila itulah yang diinginkan oleh the founding parents kita, ya, karena ada juga mothernya, tidak hanya the founding father, ketika merumuskan dasar negara dan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh misalnya dalam bidang perekonomian, tentu yang diharapkan adalah bukan perekonomian yang liberalis, yang hanya pro pasar misalnya, tapi yang ingin kita bentuk negara welfare state, negara kesejahteraan. Tapi tidak hanya negara kesejahteraan kalau menurut definisi saya, tapi negara yang penuh dengan keadilan, social justice state, negara keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Demikian juga kalau kita bicara tentang demokrasi yang diharapkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang konsensual, yang mencapai konsensus dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Baru setelah itu kalau tidak tercapai musyawarah mufakat, barulah kemudian voting-votingan ala demokrasi liberal. Nah, ini sebenarnya negara yang diamanatkan terlebih dulu untuk berpancasila. Jadi kalau misalnya sering sekali kita mendengar komponen negara mengatakan seolah-olah mengajarkan kepada masyarakat untuk berpancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Saya ingin mengatakan justru negara dulu yang harus menanamkan nilai Pancasila dan memberikan contoh serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu ketika mengemban amanat pemerintahan. Sementara masyarakat apa fungsinya? Fungsi masyarakat itu adalah mematuhi hukum, mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat negara, keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh sekarang ini, pemerintah memutuskan social distancing untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya, sebagai warga negara, ya kita harus patuh, karena itulah kewajiban kita sebagai warga negara. Tetapi melindungi segenap bangsa dengan dasar Pancasila itu adalah tugas negara. Misalnya nanti negara memutuskan, pemerintah memutuskan harus lockdown Jakarta, harus karantina di rumah, ya kita harus patuh. Tapi jangan lupa, negara juga punya kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Jadi sekali lagi,
ketika saya berbicara di ND tersebut, saya mengemukakan perspektif bahwa yang namanya Pancasila ya adalah nilai-nilai yang tidak perlu lagi diperdebatkan, tapi dia harus menjadi nilai yang terbuka. Pengertian nilai terbuka itu adalah nilai yang masih mungkin berkembang secara dinamis, masih mungkin ada interpretasi-interpretasi baru, tapi sebagai sebuah dasar negara, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak perlu lagi kita perdebatkan. Tidak perlu lagi kita berpikir mencari nilai-nilai baru, karena nilai-nilai ini sifatnya sudah universal. Siapa yang akan menolak nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan? Tetapi tafsir atau interpretasi atas nilai itu kadang-kadang berbeda dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya kita harus menghargai perbedaan, menghargai dinamika sosial yang berkembang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu saja Sobat RH, kita ngomongnya sudah kemana-mana ini ya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar wabah segera berlalu, agar gelap segera berlalu, agar badai segera berakhir. Itu saja, stay sehat, ciao.